menjelaskan. Jadi kalau baca pasal 33 ayat 8 sampai 12, mungkin kita baca ya. Pasal 33 ayat, jadi introduksinya dari pasal 32 kita tidak perlu baca. Coba kita baca sekarang pasal 33 ayat 8 sampai 12. Oke, saya baca ya bagian-bagian ini. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Jadi dia menyimak ya. Jadi Elihu ini menyimak semua percakapan-percakapan itu, khususnya apa yang ditanggapi oleh Ayub terhadap pandangan sahabat-sahabatnya. Jadi dia simak itu, ya, sehingga dia menyimak itu ya. Nah, maka dikatakan ayat 9, aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci. Ini yang dikatakan Elihu di sini supaya Bapak Ibu jangan salah mengerti. Ini kata-kata Ayub yang diulangi oleh Elihu. Kok kamu ngomong kamu suci, ya, kamu tidak ada kesalahan. Nah itu ya. Jadi lihat ada titik 2 di situ, betul ya, supaya tidak keliru memahami. Oke. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikianlah sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih daripada manusia. Jadi dia mengulangi kalimat Ayub dari apa yang dia katakan pada 1, 2, 3 babak yang sudah dilalui, ya, yang menurut Elihu ini sebenarnya pembenaran diri Ayub, gitu ya. Maka dia menjelaskan itu. Nah, ada 4, ya. Oke. Kita perhatikan. Ya, jadi dia akhirnya menegaskan bahwa Ayub itu salah, bahwa Ayub itu berdosa, sama seperti 3 pandangan dari sahabat-sahabat yang lain. Ya, nah ini lebih sistematis karena kelihatannya memang Elihu ini lebih cerdas dari teman-teman yang lain. Yang juga nanti kalau kita lihat pasal 42, nama ini tidak ada lagi, gitu ya. Jadi rasa-rasanya ini ya kita harus membiarkannya seperti itu. Tidak ada alasan untuk mencari apa, mengapa dan sebagainya. Ya. Nah, dia katakan sebagaimana yang diinginkan Ayub, menurut Elihu Allah berbicara melalui penglihatan. Jadi dia sekarang menegaskan bahwa Ayub itu salah, ya. Kemudian melalui rasa sakit, bisa ayat-ayatnya dilihat, rasa sakit berfungsi untuk memperingatkan orang sebelum yang lebih buruk terjadi, ya. Penderita harus bertobat. Nah, sama kesimpulannya ya. Meskipun dia kloter terakhir bicara, tapi ternyata bicaranya memang kelihatannya lebih bijak. Saya harus katakan itu lebih bijak dari teman-teman yang lain. Karena dia memulai sesuatu dengan satu argumentasi. Kalau baca pasal 32, ya, 33 dan seterusnya, kita bisa melihat. Tapi kesimpulannya sama. Ya, ini alasan yang dia katakan. Yang ya, menurut Elihu, penderitaan Ayub mungkin. Nah, ini lebih soft ya, kalau saudara perhatikan. Ya, perhatikan ini. Menurut Elihu, penderitaan Ayub mungkin merupakan peringatan. Jadi dia tidak langsung katakan, oh itu kamu berdosa, gitu ya. Bukan hukuman. Semua orang yang menerima peringatan semacam itu ditebus, ya. Kalau perhatikan pasal 33 ayat 28, ya. Di sana dikatakan, ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur dan hidupku akan melihat terang. Ya, jadi ini kelihatannya masih lebih baik dari teman-teman yang lain. Tapi kita lihat lanjutannya. Oke, Bapak Ibu bisa perhatikan itu ya. Elihu mengulangi tuduhan Ayub bahwa Tuhan tidak adil. Ya, dia menjawab bahwa tidak terpikirkan oleh Allah untuk bertindak jahat. Boleh lihat ayat-ayat itu ya teman-teman, silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Di ayat 12 dikatakan sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Ya. Tuhan selalu Allah mengawasi bumi untuk memastikan keadilan ya berlaku.
Tuhan selalu menghukum orang jahat. Nah, ini lihat kalimat-kalimatnya ini. Jadi dia lebih bijak dari tiga sahabat yang lain. Tapi kalau kita terus baca, ya ujung-ujungnya kesimpulannya sama. Ya, kenapa dia katakan Tuhan selalu menghukum orang jahat? Ya, walaupun tidak secara langsung dia tuduhkan itu kepada Ayub, itu membuktikan bahwa Ayub, ya, itu mengalami penderitaan itu karena berdosa. Itu yang bisa kita lihat. Jadi ada tiga yang dia berikan. Karena itu, kita perhatikan itu. Tuntutan Ayub terhadap Yahweh serius. Ia harus diadili sampai batasnya. Ya, karena mengatakan hal-hal seperti itu, Elihu jelas, ya itu yang saya katakan tadi, jelas setuju dengan penilaian Ayub. Dengan penilaian Ayub tentang Elifas. Nah ini kita bisa lihat kalimat-kalimat ini agak sedikit ya lebih lembut, tetapi juga ada mengatakan bahwa sahabat yang terdahulu itu bisa salah dan sebagainya. Oke, kita bisa lihat gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Ya, kemudian yang ketiga, ya kesimpulan dari Elihu. Elihu memberitahu Ayub bahwa dia menginginkan pengampunan dan pemulihan tanpa bertobat. Ya, itu bisa kita lihat. Kita bisa lihat pasal 35, ayat pertama sampai dengan ayat 8. Mungkin kita baca ya supaya kita bisa lihat. Oke, mungkin Pak Ganda atau Ibu atau siapa saja boleh membaca pasal 35 ayat 1 sampai dengan 8. Ya. Supaya kita bisa mengerti pandangan Elihu ini, ya. Dikatakan Elihu memberitahu Ayub bahwa dia menginginkan pengampunan dan pemulihan tanpa bertobat, ya. Silakan pasal 35. Oke, saya baca. Allah memperhatikan penderitaan manusia. Maka berbicaralah Elihu, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah. Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Ya, ini kalimat-kalimat hikmat yang kalau kita tidak lihat konteksnya kita sulit memahami, ya. Nah, ini yang bisa kita lihat dari bagian ini. Ayub menginginkan berkat tanpa mencari Tuhan. Ini kalau lanjutkan lagi, wah itu lebih luar biasa. Ya, silakan nanti dibaca terus ya. Ya, ini yang menurut Elihu, ya. Kalau Bapak Ibu baca, ya, menurut Elihu sikap ini menunjukkan Ayub sebagai orang jahat. Oke, ada ayat 16 itu, oke. Ayub sebagai orang jahat dan membuat semua kata-katanya tanpa pengetahuan. Saya baca ayat 16. Ya, dikatakan ayat 16 pasal 35, maka Ayub besar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Ya, pernyataan Elihu ini sama dengan pernyataan Bildad. Nanti cek ke belakangnya supaya kita bisa lihat bagian-bagian itu. Jadi sama ya. Dengan cara yang berbeda, ya tidak langsung menuduh, tetapi dengan semua komentar, semua pandangan yang dilontarkan, kemudian membalikkan kata-kata Ayub dan sebagainya. Dan saya mau katakan kesimpulannya sama dengan tiga sahabat yang pertama, bahwa Ayub ini berdosa, bahwa Ayub ini menderita karena dia berdosa. Itu yang bisa kita lihat, ya. Ini yang keempat. Elihu membantah pendapat Ayub bahwa Allah membiarkan orang fasik
makmur. Itu kan dikatakan Ayub waktu dia menjawab pertanyaan dari saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain. Ya, klaim ini menyiratkan bahwa Tuhan salah mengatur dunia. Elihu membela Yahweh. Wow, ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, ini yang bisa kita lihat. Pekerjaan Tuhan harus ditinggikan karena keindahan dan kerumitannya. Ya, oke, sorry, sebentar. Oke, ya, ini satu detail yang kita tidak temukan di kitab Kejadian. Perhatikan, Tuhan menciptakan hujan. Ya. Tidak ada ya di dalam kitab Kejadian kalau bicara tentang apa namanya tentang alam semesta, justru kita akan menemukan ya mengenai panorama, mengenai iklim, mengenai ciptaan-ciptaan Tuhan itu sebenarnya lebih lengkap dalam kitab Ayub dan itu keluar dari mulut orang-orang yang berhikmat dan itu keluar sebagai sanggahan-sanggahan atau pandangan-pandangan mereka terhadap kondisi seorang manusia yang bernama Ayub. Lihat ini. Ya, ini luar biasa ya. Tuhan menciptakan hujan. Juga menciptakan salju, angin, ya. Ya, jadi bisa kita bayangkan ya. Tuhan itu begitu menciptakan tetapi dia aktif gitu ya. Yang Tuhan juga membersihkan cakrawala, perhatikan. Tetapi tetap tersembunyi sehingga Ayub harus menerima pengetahuan yang ia miliki dan melanjutkan hidupnya. Ya, gagasan-gagasan ini sangat mirip dengan gagasan Zofar. Kembali ke belakang lagi, Bapak Ibu silakan lihat yang saya sudah bagi. Apa yang dikatakan Zofar ternyata gagasan Elihu ini sama dengan gagasan Zofar. Oke, nah ini kita lihat. Nah, kita sampai ke akhir ya. Dari pasal ini kita perhatikan pasal 38. Oke. Ini jadi kalau Bapak Ibu perhatikan struktur dari kitab Ayub itu sebenarnya itu sangat sistematis. Oke. Kalau kita misalnya buat satu struktur, mungkin itu saya sudah bagi ya. Saya lupa. Pasti saya sudah bagi. Bisa lihat garis besarnya itu perdebatan Allah dengan iblis, entah itu di dunia lain dan sebagainya. Kemudian perdebatan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Nah, yang ketiga ini konklusinya, ini jawabannya. Ya. Nah, ini adalah jawaban Allah. Nah, kalau kita memperhatikan pasal 37 itu sebenarnya belum selesai. Kalau kita lihat kalimat itu ya, tetapi kalau kita perhatikan ya, kalau kita memperhatikan sebenarnya Elihu itu kalau kita misalnya bisa bayang-bayangkan dia ingin masih melanjutkan pandangannya terhadap kondisi Ayub, tapi itu dipotong gitu ya. Ya, sebelum Elihu dapat melanjutkan bantahannya terhadap Ayub, ya, Tuhan tiba-tiba menjawab Ayub dari dalam badai. Okay. Seperti yang baru disebutkan oleh Elihu. Jadi kayaknya lihat ya, Tuhan sudah mendengar semua percakapan ini dan sudah tiba saatnya dia membuat klarifikasi. Sebenarnya kenapa seperti ini kondisi Ayub, gitu ya? Ini kita lihat. Nah, tetapi sebelum tiba ke situ, kita perhatikan. Ini sebenarnya juga sudah menunjukkan bahwa ketika Tuhan menjawab, walaupun minggu lalu saya tanya Pak Ganda, ya sebenarnya jawaban Tuhan ini bukan jawaban yang diinginkan oleh Ayub, gitu ya. Ya, jawaban Tuhan ini membuktikan bahwa keempat sahabat Ayub ini salah. Mengapa salah? Karena mereka berpandangan bahwa Tuhan tidak akan menjawab, seolah-olah Ayub itu bisa mengatur, seolah-olah Ayub itu bisa meminta supaya Tuhan menjawab. Itu kan pandangan dari keempat sahabat. Nah, tetapi ketika Tuhan menjawab, maka terbukti yang pertama kita lihat di sini, ya, teman-teman Ayub itu salah.
yang menyatakan bahwa Allah tidak akan menjawab Ayub secara pribadi. Iya kan? Nah, itu sudah terbukti satu, bahwa Tuhan menjawab. Jadi Tuhan selalu menjawab, itu prinsip. Ya, Tuhan selalu menjawab. Nah, tapi pertanyaan yang kedua, ya, jadi perhatikan, Tuhan selalu menjawab. Kalau kita perhatikan di sini, apa yang dikatakan oleh tiga sahabat termasuk Elihu itu gugur, ya, bahwa Tuhan ternyata menjawab. Mengapa Tuhan menjawab seperti itu? Tentu itu dalam kedaulatannya. Tapi kita juga bisa bercermin ke belakang. Mengapa Tuhan menjawab? Karena ada seorang yang selalu bertanya, dan selalu membawa semua persoalannya itu ujung-ujungnya kepada Tuhan. Ya, masih ingat beberapa kali minggu lalu kita ulangi, ya, apa yang dikatakan Ayub, supaya Tuhan menjawab, kenapa sih aku ini menderita dengan kondisi seperti ini, sehingga teman-temanku juga berkata bahwa ini karena dosa. Jadi semua persoalan ini dibawa kepada Tuhan. Saya pikir kalau kita berhenti di sini, ini prinsip yang saya pikir sampai hari ini juga berlaku. Ada keruwetan, ada kerumitan, ada ketidaktahuan, ada banyak apa itu kabut pertanyaan, ya. Tetapi selama kita, saya pikir mau membawa semua masalah ini kepada Tuhan, saya pikir apa yang dialami oleh Ayub pasti juga kita alami. Bentuknya berbeda. Ya, ini pasti. Ini pasti. Tuhan menjawab. Itu jelas. Dia, ya, walaupun saya katakan tadi bahwa ini memang kedaulatan Tuhan, tapi di sisi lain saya melihat sikap seorang yang bernama Ayub, yang dalam bahasa kita hari ini dia ngotot membawa persoalannya kepada Tuhan dan bertanya. Oke. Nah, satu pertanyaan sudah terjawab, Tuhan menjawab, kan gitu ya. Satu pertanyaan sudah. Nah, tetapi pertanyaan kedua, apakah Tuhan menjawab mengapa Ayub menderita? Oke, jadi clearkan dulu ya. Pertanyaan pertama, apakah Tuhan menjawab? Iya, Tuhan sudah menjawab. Tapi pertanyaan kedua, apakah memang Tuhan akan menjawab bahwa Ayub itu menderita karena dosa? Jadi ini kan apa ya? Sebenarnya teman-temannya ini apa ya? Sudah melihat jawaban itu, ya. Maksudnya bahwa Tuhan menjawab, mereka harusnya sudah, oh iya ya, kami sudah kalah 1-0 gitu kira-kira ya. Nah, tapi pertanyaan yang menjadi kontennya yang disebut oleh sahabat-sahabatnya itu, apakah Tuhan akan menjawab bahwa Ayub itu menderita karena dosa? Wah, ini kan ditunggu-tunggu kan. Tapi ternyata kalau kita lanjutkan pembacaan ini di luar dugaan. Coba kita perhatikan, ya. Sekarang kita perhatikan, ya. Jadi ada dua jawaban Tuhan di dalam pembacaan ini, pasal 38 sampai pasal 39, 40 sampai 41 ya. Kita kalau membagi itu ya. Kalau kita perhatikan, ini jawaban yang tidak pernah diharapkan, tanda kutip. Ya. Karena pertanyaan Ayub bukan dijawab dengan satu jawaban, tapi pertanyaan Ayub, ya, yang sebenarnya masih mau diteruskan oleh Elihu. Kalau kita lihat ya, kalau kita membayangkan Elihu ini kan sedang berapi-api gitu, tapi tiba-tiba Tuhan cut gitu ya. Ya, pertanyaan itu justru dijawab dengan pertanyaan. Nah, di sini Tuhan tidak menjawab pertanyaan mengapa Ayub menderita. Ya, jadi Tuhan tidak menjawab. Coba kita perhatikan. Justru ya, ini kan jadi sesuatu yang sulit kita mengerti kalau kita tidak lihat konteksnya. Oke, perhatikan. Jadi coba kita baca pasal 38 ayat 1 dan 2. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Oke. Tapi jawaban itu dalam bentuk pertanyaan.
Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Perhatikan. Ya, ini ditujukan kepada siapa? Ya, ini ditujukan kepada Ayub. Jadi apa yang keluar dari mulut Ayub itu dianggap Tuhan sebagai orang yang tidak berpengetahuan. Perhatikan. Ini apakah penilaian Tuhan di pasal 1 salah? Enggak. Tapi lihat, ini kan ada satu proses di mana seorang mengalami proses mau naik kelas. Ternyata dalam pandangan Tuhan dikatakan siapa dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Oke. Nah, maka dia katakan bersiaplah sekarang, ya. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberi tahu aku. Nah, coba kita lihat ayat keempat, ya, ayat keempat dan ayat yang ketujuh. Coba ya, Bapak Ibu boleh baca ayat-ayat itu dalam hati aja sebentar. Kira-kira, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapa yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Ya, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama dan semua anak-anak Allah bersorak-sorak. Ya, kira-kira apa yang ingin dikatakan bagian firman Tuhan ini? Ya, kok Tuhan ya gak nyambung kira-kira tanda kutip. Kalau kita membacanya sepintas ini gak nyambung. Wong aku menderita, ada penghakiman. Harusnya kan Tuhan menjawab. Betul atau tidak bahwa Ayub ini menderita karena dosa atau tidak? Dan jawabnya simpel banget. Kenapa Tuhan tidak menjawab secara langsung gitu ya? Tapi justru dia bertanya, apakah Ayub tahu? Ya, kalau kita memperhatikan, apakah Ayub tahu? Ya, kalau kita melihat bagian-bagian itu, ya, apakah Ayub tahu bagaimana Tuhan menciptakan bumi? Di mana dia pada waktu Tuhan menciptakan bumi? Nah, kira-kira seperti itu. Apakah Ayub tahu? Ya, bagaimana Tuhan menciptakan bumi? Ini yang harus, ya. Kira-kira kita bisa menjawab nggak? Kita bisa masuk ke pikiran Ayub. Waktu Tuhan bertanya kepada Ayub, bagaimana kira-kira Tuhan menciptakan bumi? Karena nanti di ayat pasal berikutnya ada jawabannya. Nah, tapi saya ingin mencoba menstimulasi pikiran kita. Kira-kira jawab Ayub itu kayak apa? Kira-kira waktu dengan penderitaan seperti itu, dengan tuduhan seperti itu, kemudian Tuhan justru bertanya, kamu tahu bagaimana aku menciptakan bumi ini? Ini kan pertanyaannya agak aneh ya. Iya. Jadi gini, kalau pengertian saya, jadi Tuhan itu sedang membawa Ayub keluar dari perhatiannya hanya kepada dirinya sendiri gitu. Betul. Iya. Kepada penciptaan yang jauh lebih luas gitu. Ya. Keluar dari dirinya sendiri. Betul. Iya. Ya, itu bagus sekali. Ya. Jadi Tuhan tidak melayani, ya, Tuhan tidak melayani pertanyaan Ayub yang kerdil itu. Ya. Iya, kalau kita katakan kerdil itu kan besar banget ya. Itu masalah besar kan? Itu kan bukan masalah berat. Kecil ya. Tapi kok bagi Tuhan itu kecil banget. Dia sepertinya dia mengesampingkan itu. Tuhan tidak menjawab, tapi dia mendidik Ayub dalam penderitaan itu. Ya, bagus jawabannya Ibu Tamu Bolan tadi.
tidak, ya, dia berfokus. Bapak Ibu tahu, ya, bukan hanya Alkitab, psikologi juga sudah membuktikan, Alkitab apalagi ya, bahwa orang yang menderita itu punya kecenderungan untuk menjadi orang yang hanya berpusat pada diri sendiri. Nanti orang yang menderita itu bisa merendahkan diri di atas gunung. Ngerti ya istilah ini? Akhirnya dia minta semua orang lihat loh, aku ini menderita. Jadi orang yang menderita akhirnya mengasihi diri sendiri. Saya pun waktu mencoba dulu mempelajari, Tuhan tuh bawa kepada satu fokus yang begitu besar. Kenapa dia bertanya, apa hubungannya penderitaan yang dialami oleh Ayub dengan semua? Ternyata, Bapak Ibu, kalau kita renungkan, kita pelajari, ya, Tuhan ingin menjelaskan siapa Dia, Allah yang tidak terbatas. Ya, maka dia mengesampingkan pertanyaan yang menurut pandangan Tuhan itu bukan masalah buat dia. Dan dia di sini mendidik Ayub juga supaya ya Tuhan tahu akhirnya penghakiman demi penghakiman yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya itu bisa membuat seseorang akhirnya membenarkan diri, mengasihi diri dan seterusnya. Nah, yang luar biasanya menurut saya, kalau kita memperhatikan, Tuhan bertanya, kamu tahu ya, bagaimana aku menciptakan dunia? Nanti kita lihat pasal-pasal ya, di dalam pasal-pasal itu nanti akhirnya kita menemukan ya. Kemudian kita lihat lagi ya, ini pertanyaan atas penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan ya. Kemudian pertanyaan juga atas batas laut. Wow, ini kan makin pertanyaannya makin besar, makin nggak nyambung gitu ya. Oke. Ya, pertanyaan atas fajar yang telah ditetapkan waktunya. Jadi Tuhan, kalau kita memperhatikan ya, kemudian pertanyaan ya, nah ini dia, bukan pertanyaan sekarang, pernyataan. Kalau perhatikan pasal 39 ya. Ya. Itu akhirnya karena Ayub tidak bisa menjawab pertanyaan. Coba kita buka ya. Pasal 39. Jadi semua pertanyaan yang Tuhan berikan itu yang tadi ya. Jadi keluar dari zona yang diinginkan oleh Ayub itu, tetapi lebih melihat kepada siapa Allah yang Maha Kuasa. Coba perhatikan 39 ayat yang ke-36. Oke. Ya, perhatikan. Ini dia. Ini jawaban yang benar. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Jadi semua pertanyaan Tuhan itu menunjukkan kebodohan Ayub yang tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan Tuhan. Karena Tuhan tidak sedang bicara tentang pribadi Ayub, tapi dia sedang menunjukkan kepada orang yang menderita ini siapa dia sesungguhnya. Ya kan? Ini ya, antara mikro dengan makro ini. Tuhan justru menunjukkan kepada Ayub siapa Tuhan yang sesungguhnya. Pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan itu begitu detail, ya. Sekali lagi kita tidak temukan di kitab Kejadian. Itu membawa kita kepada satu pemahaman terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu catat dalam pikirannya, dalam hatinya, ingin menjelaskan Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi dia nggak memberikan apa itu pertolongan yang apa namanya
yang diinginkan oleh kita saat ini. Kita kan maunya apa namanya praktis langsung gitu ya. Ya, tapi kalau kita memperhatikan di sini, itulah nanti pertanyaan, mengapa akhirnya dia berkata dulu kata orang. Jadi di sini Ayub itu Iya, justru Pak. memiliki pengetahuan yang lebih Oh, Pak, dalam. saya Ya. apa dulu? Oke. Iya betul. Ini baru saya mengerti. Ini pertanyaan ini sebenarnya terlalu jauh dari apa yang dipikirkan Ayub ya. Ya itu yang pertama. Ini terlalu tinggi ya jawaban pertanyaan dari Tuhan terhadap Ayub. Padahal sebenarnya dia tidak membutuhkan seperti ini dari dari Tuhan sendiri. Tuhan. Dan yang kedua itu baru saya mengerti bahwa Tuhan mau menggiring pemikiran Ayub karena selama ini ya seperti yang pernah saya tanyakan, dari kata orang saja Ayub mendengar tentang Tuhan. Jadi dari sini yang kedua baru saya tahu, oh berarti ya, ini sinkronnya, ini pertanyaan saya yang dulu ini ya. Iya. Baru teriring pikiran saya ke sini, Pak. Betul. Benar. Jadi saya nggak mau jelaskan dulu kemarin waktu lalu. Dengan seperti ini kan akhirnya udah jelas. Jadi nggak ada yang meragukan kita, nggak ada yang boleh mengombang-ambingkan kita. Jadi gini karena begini Pak Ganda. Ada orang yang akhirnya menganulir pasal 1 itu. Bapak nanti kalau dengar satu tafsiran, dengar khotbah, oh ternyata Ayub itu bukan orang yang pernah dipuji Allah, dipromosikan dan sebagainya. Karena ternyata dia begini-begini, enggak. Ini proses. Ya. Nah, ternyata memang apa yang dimiliki oleh Ayub itu di pasal 1 itu betul. Tapi lihat, ketika Tuhan menjelaskan tentang siapa dia lebih lanjut tentang pertanyaan-pertanyaan itu, bukankah ini menjadi satu pengalaman yang lebih besar lagi dari apa yang dialami oleh Ayub? Maka pasal 36 itu betul ya. Pasal 39 ayat 36 itu ini betul sekali. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Nah ini jadi konteks ini akhirnya membawa kita kepada satu pengertian mengapa dia bisa berkata kata orang. Ini kan langsung dididik Tuhan dia, tahu Pak ya? Dia langsung dididik Tuhan. Kamu berdiri sebagai laki-laki. Jawab pertanyaan saya. Ya, karena itu. Jadi kita perhatikan ya. Ini perlu kita pelajari supaya kita juga terhindar dalam pergumulan, dalam kesusahan. Ada satu kecenderungan manusia yang akhirnya menjadi orang yang egosentris. Ya, betul. Kita nggak boleh itu kita nggak bisa. Tapi kita belajar sekarang dari ini. Ya, akhirnya kita mau orang menjadikan kita menjadi pusat perhatian dan ada kecenderungan kita akhirnya membenarkan diri. Mengapa Tuhan? Akhirnya saya sekarang mengerti ketika kita mempelajari. Mengapa Tuhan tidak menjawab dia? Karena dia mau mendidik Ayub ini lebih dan lebih lagi. Pak, jadi saya sebentar Pak, saya salah. Jadi yang ayat yang katakan hanya dari kata orang saja, itu maksudnya tuh gini ya Pak, orang itu seringkali mengabaikan gitu loh, bahwa Allah sudah memberi satu ciptaan yang luar biasa, menciptakan dunia dan isinya, itu seperti dianggap biasa saja gitu, bukan sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, Allah ingin kita tidak lupa bahwa Dialah pencipta langit dan bumi. Ya Pak. Itu menjadi sesuatu yang sangat biasa. Makanya mengapa hal yang paling sulit, maaf kalau saya ngomong hari ini, karena ini juga pengalaman saya. Mengapa hal yang paling sulit kita lakukan apa, Bapak Ibu? Tahu nggak? Kita sulit bersyukur. Kita seringkali lupa bersyukur. Kalau ada kejadian-kejadian yang besar, baru kita mungkin bersyukur. Tapi
Ini pertanyaan-pertanyaan Tuhan kepada Ayub ini membuat kita untuk terlalu siuman. Kita ini sebenarnya nggak ada artinya apa-apa. Kita hanya satu titik kecil yang mungkin tidak berarti di dalam ciptaan Tuhan yang maha besar yang tidak terkirakan. Benar. Tetapi kemudian yang kedua, Ibu Hana, karena di sini ya dari kata orang saja, ini juga menunjukkan bahwa Tuhan secara langsung, ya ini Pak Ganda ya, secara langsung memang melakukan pendidikan kepada Ayub. Ya. Jadi ya seperti kita bisa menghirup oksigen aja itu kan sudah sesuatu yang luar biasa, tapi kita tuh nggak sering lupa gitu loh bahwa itu tanpa itu kita bisa mati tanpa oksigen kita hirup. Itu sederhana tapi luar biasa sebetulnya gitu loh. Makanya makanya kalau Paulus katakan Tuhan melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Coba kalau Tuhan melakukan dari apa yang kita doakan, kira-kira kita mau jadi apa ya? Kalau misalnya Tuhan hanya melakukan sebanding dengan apa yang kita doakan, kira-kira kita jadi apa ini? Kadang-kadang kita mau jalan ke pasar aja kita lupa berdoa, itu mau jadi apa? Bukankah ini menunjukkan kita ini mungkin apa ya, doa yang kita panjatkan itu tidak ada artinya apa-apa daripada apa yang Tuhan lakukan, kerjakan. Sangat tidak sempurna. Sangat iya. Makanya benar sekali. Maka apa ya, waktu kita membaca kitab Ayub pasal-pasal terakhir ini ya, kayaknya kita perlu belajar dari sekolah minggu. Ya, ini landasan-landasan penciptaan yang sangat kuat, bukan di dalam kitab Kejadian. Di sini kalau nanti Bapak Ibu perhatikan apa perkataan Elihu itu ya, bagaimana dia menjelaskan ya ini dan sebagainya. Tapi kemudian bagaimana Tuhan bertanya, bagaimana Tuhan menjelaskan sampai batas-batas laut, batas-batas ini, batas dia atur sedemikian rupa. Jadi Tuhan ingin mengembalikan pandangan Ayub kepadanya. Karena pandangan Ayub sudah tertuju kepada dirinya sendiri dan kepada penderitaan yang dialami. Itu kita. Kita banget itu. Itu bukan Ayub, tapi kita banget. Ya, kalau kita bergumul, kita punya masalah. Apa? Orientasinya. Wah, jangankan lagi kita mau berdoa untuk orang lain. Ya, atau mungkin menolong orang lain. Kita bermasalah. Aku aja kok begini, bagaimana? Yo, betul. Sering sekali, Pak. Sering sekali. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Nah, ini kita perhatikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan pertama ini kalau kita boleh katakan, ini bicara bagaimana Tuhan itu maha kuasa. Ada hubungannya dengan penderitaan Ayub. Ternyata Tuhan kan ingin, kalau kita mau membuat dengan bahasa kita secara praktis, kan ternyata kan Tuhan ingin mengatakan secara sederhana kepada Ayub, masa sih penderitaanmu hanya sekecil itu? Aku yang menciptakan segala-galanya nggak bisa nolong kamu. Amin. Tuhan tidak memberikan jalan instan, tapi Dia mau kita mengenalnya lewat proses-proses itu. Maka yang ketiga Pak Ganda, tadi Ibu Hana sudah ngomong, yang pertama, yang kedua, yang ketiga perhatikan. Sekarang kata orang saja, perhatikan kata sekarang. Kapan seseorang itu? Coba ya kita ke sana, nggak apa-apa. Coba ya. 42. Ya. Ayat yang kelima. Ya, lihat perhatikan. Tetapi sekarang, wah penting banget itu. Kapan orang bisa semakin bukan mengenal Tuhan lagi, semakin mengenal Tuhan? Sekarang. Sekarang itu konteksnya apa? Ketika ada pergumulan. Wow. Setelah pergumulan. Ya, maaf ya, bukan berarti waktu kita senang kita tidak mengenal Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan sekarang itu ketika kita mengalami kesengsaraan pergumulan, pada saat itulah kita tahu Tuhan. Ya, nanti kita akan bahas istilah mengetahui di situ. Ya, kenapa kok dia bisa bilang
tahu itu kita akan lihat. Tapi ya lihat bagian-bagian itu sangat jelas. Nah, ini pertanyaan yang kedua, ya jawaban Allah yang kedua. Kan ini lebih tanda kutip lebih ngaco lagi kalau perhatikan ini pasal 40. Ya. Ya. Binatang-binatang. Pasal 40 ayat 10 sampai 4125. Loh, ya, jadi sesudah Ayub mengaku dia tidak mengerti, Tuhan tidak berhenti. Dia ingin mendidiknya secara tuntas. Ya. Lihat itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu ya coba pasal 40 kita baca aja deh supaya kita mungkin dari ayat 10. Ya, kita lihat. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau, ia makan rumput seperti lembu. Lu kok suruh perhatikan itu untuk apa gitu? Ya. Ya, kemudian perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Jadi mau mempelajari ini nggak perlu belajar di mana-mana, belajar di Alkitab. Kita bisa lihat kuda Nil. Ya, memang bahasa aslinya, bahasa Indonesia memang disebut kuda Nil, tapi dalam bahasa aslinya ini tidak hanya disebut binatang raksasa gitu ya. Ya, kemudian dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang dan seterusnya. Bapak Ibu silakan baca terus sampai ayat yang ke-25. Kenapa? Kenapa Tuhan harus membuat ilustrasi? Jadi Tuhan membuat ilustrasi di sini. Dia kasih tunjuk. Jadi Ayub ini, oke, kita pakai bahasa kita sehari. Ayub, ya, jelas ini bukan keragunan ya, tapi jelas dia dibawa kepada tempat di mana Tuhan bisa menunjukkan satu binatang raksasa, gitu. Ya. Kemudian dia jelaskan detailnya binatang raksasa. Dan kalau kita menyimpulkan apa yang ingin Tuhan katakan tentang binatang raksasa, itu binatang raksasa ini kuat, ganas, dan tidak dapat ditundukkan oleh manusia. Perhatikan. Nanti Bapak Ibu silakan kritik kesimpulan saya, tapi itu kesimpulan saya yang sederhana, ya. Buas, ganas, kuat, tidak dapat ditundukkan oleh manusia. Oke. Juga sama dengan buaya yang disebut, walaupun dalam bahasa aslinya sebenarnya tidak disebut buaya. Ya. Itu semua itu dua binatang raksasa yang memang dalam YouTube saya tentang dinosaurus sebenarnya berasal dari kata ini, karena kata dinosaurus itu baru tahun 1800 sekian itu. Kata itu bukan kata dari Alkitab, tapi itu kata itu dari seorang dokter yang kemudian ya akhirnya kalau kita melihat ya binatang raksasa termasuk ya dinosaurus itu sebenarnya ada di sini. Binatang yang sangat kuat, yang takuti manusia tidak pernah. Nah, kenapa? Kenapa dia harus katakan seperti itu? Kenapa perlu pertanyaan-pertanyaan? Ya. Nah, ini kemudian apa maksud pertanyaan tersebut? Ya, lagi-lagi sama. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, nanti perhatikan pasal 41 dan seterusnya. Di satu sisi, Tuhan menunjukkan, mengidentifikasi bahwa makhluk-makhluk raksasa ini makhluk-makhluk yang kuat, ganas, tidak dapat ditaklukkan manusia. Tapi perhatikan pasal 40 sampai 41. Tapi dia memperlihatkan diri bermain-main dengan makhluk itu. Tuhan bermain-main. Tuhan ya seperti memainkan makhluk itu seperti tidak ada kekuatan apa-apa. Ya, bukankah ini ingin menunjukkan kepada Ayub siapa dia? Kalau binatang raksasa itu kamu takuti, tidak kamu dapat tunjukkan, tapi lihat,
Ya, jadi Tuhan kira-kira ya tunjukkan. Jadi gambarkan langsung, tunjukkan langsung, praktekkan langsung di hadapan Ayub. Dia bermain-main dengan buaya, dengan binatang raksasa yang begitu ditakuti manusia. Itu berarti apa? Ya kalau dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu, dia juga adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Jadi dia punya kedaulatan. Dengan kata lain, kira-kira apa yang bisa dibandingkan kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan itu, ya, dengan penderitaan yang dialami oleh Ayub? Nggak ada bandingnya. Jadi lagi-lagi, maaf ya, ini juga sebenarnya pukulan berat untuk Ayub. Dia pikir penderitaannya itu sudah segala-galanya. Padahal ketika Tuhan menunjukkan kepada Ayub bagaimana binatang raksasa yang sangat ditakuti, yang kuat, yang luar biasa, yang tidak dapat ditundukkan oleh manusia. Tapi Tuhan menunjukkan bagaimana dia mengatur, bagaimana dia dengan mudahnya ya bermain-main dengan binatang itu, menjinakkannya dan sebagainya. Bukankah ini menunjukkan kepada Ayub siapa Tuhan yang sesungguhnya? Lagi-lagi kita bisa melihat bagian-bagian ini. Ya, ya. Perhatikan. Ya, lihat yang kedua. Tuhan menyuruh Ayub untuk memperhatikan buaya. Ya, oke. Sekali lagi dalam bahasa aslinya tidak ada kata itu. Yang kuat dan yang ganas, namun tidak dapat bertahan berdiri di hadapan Tuhan. Jadi ini Tuhan sedang menunjukkan secara tuntas siapa dirinya kepada Ayub, supaya Ayub tahu ya bahwa kondisinya sekarang ini ternyata ya tidak ada apa-apanya. Jadi dengan kata lain Tuhan ingin katakan, masa sih aku yang menciptakan segala sesuatu, aku yang berdaulat atas segala sesuatu, aku yang berkuasa atas segala sesuatu, nggak mampu membuat atau memulihkan kau dari penderitaan? Kan akhirnya kan dia buktikan nanti pasal terakhir. Nah, coba kita bisa melihat bagian-bagian ini, maka saya katakan memang kita harus membahas Ayub dari awal sampai akhir, dan di sini klimaksnya. Walaupun ada beberapa yang bolong, yang saudara bisa lihat percakapan 2 dan 3 itu bisa dibahas sendiri. Tapi ini klimaksnya. Dan kita tahu, ya, kalau tadinya kita berpikir pertanyaan Tuhan tidak nyambung, tapi begitu kita tiba pada kesimpulan-kesimpulan ini, maka sangat jelas, ya kan? Ya. Ya, Tuhan menjelaskan tentang 2 jenis binatang besar yang kuat dan ganas untuk menunjukkan siapa dia dan siapa Ayub. Kedua binatang yang ditakuti manusia. Tuhan yang menciptakan dan mengatur, apalagi dia, apalagi Ayub. Ya, jadi kita bisa melihat Tuhan mengajarkan kepada kita, oke, Ia Maha Kuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Amin. Dengan kata lain, jangan pernah ragu. Jangan pernah tidak percaya Tuhan sanggup menolong. Ya, kelihatannya kalau kita lihat akhirnya pergumulan Ayub ini kecil banget berarti ya. Kecil banget. Walaupun ya, buat kita itu sudah segala-galanya. Ya toh? Ya, saya nggak bisa membayangkan semua yang dimiliki Ayub itu habis tuntas. Itu segala-galanya. Tapi ketika kita membahas ini, melihat siapa Tuhan, apalah itu semua. Ya, ini jadi ini menurut saya ini pelajaran yang tidak habis kita. Okay. Ada tugas baru, walaupun tugas pertama belum ada yang store, cuma 4 tapi ini tugas baru, nggak apa-apa. Pending. Sabar. Ya. Hanya Pak Ganda yang makanya saya nggak komentar, maksudnya supaya kita ngerti nanti jadi semua apa? Coba teliti ya. Ada binatang-binatang di situ. Ya, dijelaskan
bagaimana mereka sifatnya. Nah, terus pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari pelajaran apakah yang diberikan Allah dari binatang-binatang itu? Ya, nanti Bapak Ibu boleh perhatikan ada kurang lebih 10 atau berapa itu 11 binatang itu. Coba ya, misalnya dengan burung unta gitu ya, lembu hutan, kemudian coba apa yang bisa kita pelajari? Karena gini, Ayub sendiri justru belajar dari dua binatang raksasa tentang kemahakuasaan dan kedaulatan Allah. Nah, ada banyak binatang yang disebut di situ sangat rinci. Nah, kira-kira apa ya? Coba nanti dipelajari bagian-bagian itu. Oke. Nah, sekarang ini bagian yang ini kita baca ya. Ini yang kita katakan kemarin, bagian pasal 42 ini. Ya, jadi sekarang kita sudah mengerti kenapa ada kalimat dulu kata orang saja. Ya. Kalau kita memperhatikan pasal 42 ya, ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan baca ya. Ini satu bagian ya yang sangat penting, yang tentu kalau membaca ini kita sudah mempelajari yang terdahulu supaya kita tidak salah memahami. Oke, saya baca ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan, kok Ayub bisa bilang gitu? Kenapa? Karena Tuhan sudah menunjukkan siapa dirinya, Tuhan yang Maha Kuasa. Perhatikan dong, ya. Aku tahu, Bapak Ibu tahu istilah dalam bahasa aslinya dipakai kata yada. Yada. Yada itu satu kata dalam bahasa Ibrani artinya tahu. Tapi yada itu adalah kata tahu, bukan tahuku hanya karena mendengar, bukan tahuku hanya perasaan, bukan tahuku hanya pengetahuan, tapi tahu karena pengenalan yang intim. Aku tahu. Kok dia bisa bilang ya? Ya, ini juga. Jadi perhatikan loh. Kalau kita lihat ini dalam bahasa aslinya ini sangat luas. Aku tahu bahwa ya, jadi kata selanjutnya itu kata yakal, sanggup. Jadi pengenalan yang intim Ayub dengan Tuhan, dengan didikan yang baru dia terima dari Tuhan itu, akhirnya dia berkata, aku tahu Tuhan sanggup, ya perhatikan, melakukan segala sesuatu. Negatifnya itu apa? Kalau dia sanggup melakukan segala sesuatu, maka lawan katanya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nah, tapi kalimat ini bukan lip service. Kalimat ini lahir dari pengalaman seorang bersama dengan Tuhan dalam penderitaan. Saya mau ingat satu kesaksian yang membuat saya, bukan semuanya itu, yang membuat salah satu faktor yang membuat saya bertobat juga. Saya itu nakal sekali dulu ya. Bapak Ibu, saya nggak malu bersaksi. Tapi yang membuat saya bertobat bukan karena saya mendengar firman Tuhan KKR dan sebagainya. Ada satu kesaksian hidup yang saya dengar. Sampai hari ini orang itu masih menjadi idola saya. Apa Ibu tahu siapa dia? Itu kakak saya sendiri. Kakak saya yang laki-laki paling tua. Yang sampai hari ini menjadi bapak saya secara jasmani, tetapi sekaligus secara rohani. Walaupun pendidikan saya lebih tinggi secara teologi, tapi saya tidak katakan saya lebih hebat dari dia secara itu satu. Tapi yang kedua, seorang ibu, seorang nona yang sampai meninggalnya juga memang dia tidak menikah. Yang membuat saya kagum, ya, 7 sampai 10 tahun kalau saya nggak salah itu, dia berada di tempat tidur, sakit, lumpuh,
Dan saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana akhirnya ibu yang nona yang sakit lumpuh bertahun-tahun ini akhirnya jadi tempat di mana orang datang minta doa, dilayani, dibawa kepada Kristus. Termasuk saya. Saya bilang, kok orang seperti ini sudah lumpuh, tidak bisa buat apa-apa. Tapi justru membuat orang banyak datang kepada Tuhan. Wow, itu luar biasa menurut saya. Ya, jadi perhatikan Bapak Ibu. Saya pikir apa yang disebut Ayub di sini. Aku tahu bahwa engkau sanggup, ini bukan satu perkataan yang kosong. Ya, karena nanti kita akan lihat di ayat yang ke-6. Ya. Tetapi sekarang itu pengalaman real, itu pengalaman yang nyata. Kalau kita memperhatikan bagian ini. Ya, jadi ini jelas ya. Ini kita bisa lihat. Oke, pengakuan Ayub akan kuasa Tuhan. Pengakuan Ayub ya, dia mengakui kuasa Tuhan, tapi perhatikan, perlu mengakui juga aku ini bodoh ternyata. 3P ya, perhatikan ya. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Okay. Sekali lagi kita bisa melihat itu. Pengakuan Ayub akan pengalamannya secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Tapi sekarang aku sendiri memandang engkau. Jadi ini yang luar biasa menurut saya. Ya, jadi ini satu kondisi di mana seorang, jadi kita akhirnya bisa tiba kepada kesimpulan kalau kita lihat penderitaan dari sisi Alkitab, oke, ya, penderitaan itu bisa membawa orang kepada satu keadaan yang lebih baik. Ya, itu berarti naik kelas. Tapi ada juga penderitaan. Kalau kita lihat 1 Petrus berapa itu, ya jelas di sana bahwa ada juga penderitaan memang karena dosa. Maka jalan keluarnya itulah pertobatan. Nah, tapi kalau kita memperhatikan bagian ini respon Ayub, dan dia pun bertobat. Ya, jelas. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal. Ya. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan api. Perhatikan, kalau tadinya Tuhan tidak mendidik dia dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka Ayub bisa dipastikan akan tetap berorientasi dengan dirinya dan dengan penderitaannya. Tapi ketika Tuhan mendidik dia secara luar biasa, maka yang ada adalah pengakuannya terhadap siapa Tuhan yang Maha Kuasa berdaulat dan siapa dia yang bodoh, dan jalan satu-satunya dia bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Ini kita lihat. Tapi sekali lagi, dia tidak menderita karena dosa. Tapi dalam menjelaskan, dalam berargumentasi, dalam memberi sanggahan-sanggahan, sekali lagi konteksnya perdebatan, akhirnya Ayub jatuh, bicara tanpa pengetahuan, seperti yang Tuhan katakan. Nah, kita lihat, kenapa saya katakan seperti itu? Karena, lihat ya, ya perhatikan, pasal 1 ayat 8 tetap sama kalau kita perhatikan. Ya, murka Tuhan menyala-nyala atas Elipas dan kawan-kawan. Perkataan mereka yang sembrono dan membuat orang yang menderita tambah tertekan. Berkata-kata tidak benar tentang Tuhan. Perhatikan, ini Tuhan loh yang ngomong. Tuhan memerintahkan mereka untuk datang kepada Ayub dengan membawa kurban bakaran bagi dosa mereka sendiri. Jadi perhatikan di sini, ya Ayub sebagai pendoa syafaat bagi keluarga, anak-anak dan istrinya. Sekarang juga dia menjadi pendoa syafaat. Dan Tuhan tidak berkenan menerima kurban itu secara langsung dari sahabat-sahabat Ayub. Tapi dia minta sahabat-sahabat Ayub untuk datang kepada. Jadi Ayub yang mewakili mereka. Lihat, sistem imamat
yang nanti belum dibakukan di sini, tapi di sini sudah kita. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa penilaian Tuhan kepada Ayub itu tidak pernah keliru. Kalau dia katakan di pasal 1 dan pasal 2 sama, di pasal terakhir ini pun jelas penilaian Tuhan itu. Oke, ini kita lihat ya. Oke. Ya, Ayub yang berperan sebagai imam bagi mereka. Tuhan tidak mempermalukan mereka atas kebodohan dan kesombongan rohani mereka di hadapan Ayub. Iya. Jadi ini juga prinsip yang harus kita pegang. Ya toh? Begitu mudahnya kita minta ampun kepada Tuhan, tapi kita tidak menyelesaikannya dengan sesama. Banyak orang yang taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak. Dan apalagi orang tua kan, ya kalau anak-anak kita kan mau ya minta maaf kepada kita ya. Tapi kalau sebaliknya gimana? Maukah kita berkata-kata maaf ya nak, aku sudah salah. Ya, bisa kita hitung-hitung ya. Tapi dari prinsip ini kita bisa belajar. Kita selesaikan dengan Tuhan sih iya. Tapi pernahkah kita menyelesaikannya juga tuntas dengan sesama? Oke, kita semua tersinggung waktu mempelajari kitab Ayub. Tapi nggak apa-apa, saya pikir ini berkat untuk saya dan kita semua. Ya kita lihat ya. Nah ini pemulihan yang luar biasa. Iya. Oke, sahabat-sahabat Ayub melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ayat 9. Dan Tuhan telah menerima permintaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub pada saat ia berdoa atas teman-temannya. Dan Tuhan telah menambahkan segala yang Ayub miliki. 2 kali lipat itu ya. Ya, itu luar biasa ya. Kita bisa melihat. Wah, ini. Jadi betul-betul Tuhan mengangkat. Tuhan mempermuliakan anak yang dikasih. Ini sangat kontras dari ungkapan-ungkapan dari pengalaman-pengalaman Ayub waktu dia menderita sedemikian rupa. Maaf ya, anak yatim piatu, janda-janda orang miskin yang dia tolong pun meludahi dia, mencibirkan dia. Ini kan ironis ya. Tapi setelah Tuhan memulihkan semua itu, ya bukan hanya datang dengan omong kosong, ada yang bawa gelang, ada yang bawa berlian, ada yang bawa besi. Wah ini luar biasa. Ya, jadi kalau Tuhan sudah memulihkan, ya Tuhan tidak memulihkan setengah-setengah. Ya ini saya pikir kita bisa lihat. Tuhan memberkati hari-hari Ayub lebih dari sebelumnya. Wah ini dia anak-anaknya yang hilang, kita lihat ini. Ya ini juga nama-nama yang unik ya. Yemima, Kesia, Keren Hapuk. Satu kali saya bertemu dengan nama ini, Keren Hapuk. Saya nggak percaya kalau ada nama seperti ini. Tapi ada satu mahasiswa cantik lagi anaknya, ya cantik. Keren Hapuk namanya. Siapa namamu? Keren Hapuk. Wow, ya ini bagus sekali. Ya siapa yang masih punya kesempatan nanti akan punya anak perempuan, silahkan pilih nama anak ini. Ya, ada cucu-cucu apa sebagainya. Ya, saya juga pikir kalau ada cucu perempuan mungkin akan kasih nama-nama ini ya. Mima, Kesia, Keren Hapuk. Keren Hapuk ya. Ya ini Yemima. Yemima ya. Kesia ini nama-nama yang unik. Jadi kita bisa melihat ya. Nah, Ayub masih diberi kesempatan hidup 140 tahun sehingga ia sempat melihat cucu cicitnya sampai keturunan keempat. Ini bisa kita perhatikan dari bagian-bagian. Nah, saya pikir ini yang kita bisa lihat dari kitab Ayub. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab, tidak kontradiksi. Ada apa? Pasal dilematis ya. Pasal 3 itu menjadi pasal dilematis. Tapi pasal 3 sampai 37 itu perdebatan, ya. Jadi kita sekarang bisa membuat gambaran yang jelas tentang kitab Ayub secara sederhana. Pasal 1, 2 itu prolog, itu prosa, itu cerita menjelaskan kondisi secara. Tapi pasal 3 sampai 37
Itulah puisi. Di dalamnya ada peribahasa, di dalamnya ada amsal, di dalamnya ada kalimat-kalimat ratapan dan sebagainya. Pasal 42, atau pasal 41 dan sampai 42 itu kembali seperti bentuk. Ya, itu namanya epilog, bagian akhir. Nah, itu berisi prosa juga. Ini ya. Jadi kita bisa melihat bagian-bagian itu. Kita tidak perlu lagi ragu, kita tidak perlu dibimbangkan tafsiran sana, tafsiran sini. Yang penting kita bisa memahami kronologisnya dengan baik. Dan kita bisa melihat pelajaran-pelajaran penting dari kitab Ayub. Nah, saya pikir kalau ada pertanyaan, silakan. Kita bisa, puji Tuhan, kita bisa menyelesaikan kitab Ayub meskipun ada bagian-bagian yang saya lompati, tapi Bapak Ibu bisa mempelajarinya sendiri. Ya, oke. Pak Puji dari tadi hiding ya. Halo Pak Puji. Iya. Iya Bu. Ini perjalanan saya minta maaf. Oh iya. Minta maaf saya videonya nggak kasih lihat. Ya. Oke Pak. Salah. Apa kabar Pak Wilson? Baik, bagus Pak. Terima kasih. Pelajaran tentang Ayub. Ya, oke. Saya harap kita bisa mempelajarinya dari awal sampai akhir. Nanti berikutnya kita akan mempelajari kitab-kitab lain masih dalam pertimbangan, gitu ya. Kita akan melihat, ya, waktu-waktu yang ada kita bisa pakai. Mungkin kita akan belajar kitab Kidung Agung dulu, gitu ya. Nanti kita bisa lihat. Ya, Kidung Agung tuh. Bagian. Okay. Dan mantap. PR dibuat. Ya. Mantap. Iya, PR-nya nanti Mang Madim dipelajari. Mang Makim. Iya, itu apa ya? Kalau orang sudah membabi buta ya nggak mau lagi mendengar. Ya, jadi ya kira-kira makanya kita nggak perlu juga nanggapi lah orang. Kelihatan sekali ini suatu hal yang apa ya? Sudah nggak pakai akal sehat. Jadi ya sudahlah, sudah merasa, dan itu menunjukkan bahwa kita orang Kristen ini ya tenang-tenang aja gitu ya. Kita kan tidak seperti kebakaran jenggot. Orang silakan. Apakah pahlawan-pahlawan tak siapapun itu mau beragama apa ya? Buat kita nggak ada masalah. Yang masalah adalah ketika kita sendiri tidak punya iman kepada Yesus Kristus ya. Dan nggak ngerti. Iya. Betul. Oke, kalau sudah tidak ada ya kita bisa. Nanti PR-nya boleh dikerjakan ya. Jadi nanti Iya Pak. Suka lupa. Jadi ada 2 PR-nya berarti ya. Iya. Nah, nanti bisa dikerjakan. Siap Pak. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Ganda, boleh memimpin kita dalam doa. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pertemuan lewat Zoom virtual pada kesempatan ini dalam membahas kitab Ayub. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang kami dapatkan, hal-hal baru, tersingkap, banyak hal yang selama ini menjadi pertanyaan bagi kami, dan kami menemukan banyak jawaban. Ternyata Tuhan sangat mengajar, mendidik kami orang-orang percaya kepadamu Tuhan, bukan dengan apa yang menjadi permintaan permohonan kami sebatas itu saja, tetapi lebih luar biasa lagi Tuhan, bahwa Engkau melimpahkan segala kebaikan, kemurahan bagi kami lewat apa yang tidak kami pernah pikirkan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah lewat pembahasan kitab Ayub ini, pembelajaran kitab Ayub ini, kami semakin mengalami Tuhan, memahami Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, supaya orientasi kami betul-betul kepada Tuhan dan bukan kepada diri kami sendiri, pergumulan kami, penderitaan kami di dalam kami
hidup, bahkan juga terkhusus di dalam kami dalam panggilan pelayanan masing-masing. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Tuhan memberkati Pak Tobing yang sudah mengampu mengajar kami, menjelaskan semuanya Tuhan dengan kitab Ayub yang sudah beberapa minggu kami pelajari. Memberkati Ibu Hana yang terus mendorong, memotivasi kami dalam Zoom ini, bahkan juga yang Pak Wilson, Pak Puji, dan teman-teman yang lainnya yang berhalangan hadir hari ini. Tuhan juga menolong mereka, dalam mereka juga terus belajar tentang kitab Ayub ini, dari sejarah sampai dengan kehidupan masa kini, biar semuanya bisa sinkron dan pelayanan kami, kehidupan kami semakin baik di hadapan Tuhan. Ya. Terima kasih Bapa di surga, segala kemuliaan, pujian kami hanya naikkan kepadamu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu buat pertemuan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oke. Ya, terima kasih Pak Tobing. Terima Ya, kasih Pak shalom. Tobing. Terima kasih Shalom semua semua. sahabat-sahabat saya. Iya. Tuhan Thank you. memberkati. Bye-bye. Thank you.